Oke, what's up? Kembali lagi dengan Ale Om Daun di sini. Kali ini Ale Om Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang terbaru yang berjudul Killing Floor. Oke, kali ini Ale Om Daun akan melanjutkan kembali pembahasan dari drama Korea yang berjudul Killing Floor ini. Kali ini Killing Floor memasuki episode yang kedua nih guys. Di episode yang kedua ini kita akan membahas tentang eksekusi yang kedua tentunya. Setelah sebelumnya di eksekusi yang pertama kita telah bercerita tentang voting eksekusi sang penjahat video dewasa yang hukumannya sangat ringan dibandingkan perbuatan yang telah dilakukannya. Cerita di episode yang kedua ini diawali dari sidang sang profesor yang mengatakan kata-kata iblis tanpa dosa nih guys. Jo-hyun beranggapan bahwa pelaku dari pemilihan pembunuhan ini adalah Profesor Kwon karena kata-kata yang diucapkan tidak mungkin ada yang mengutipnya. Karena pada saat sidang dilaksanakan, peserta sidang hanya sedikit yang hadir dan kebanyakan orang di sana adalah seorang polisi. Namun Kim Moon-chan menganggapnya tidak mungkin jika pelakunya adalah Profesor Kwon, karena sang profesor saat ini masih berada di dalam penjara. Malam harinya Jo-hyun dan Kim Moon-chan terus menyelidiki kasus itu, mulai dari membaca berita kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sang profesor, hingga mengumpulkan data-data tentang profesor itu. Sepertinya profesor ini berhubungan baik dengan semua narapidana di sana dan sering membantu orang-orang yang ada di sana nih guys. Terbukti di sana ada seorang yang lulus tes GED dan dia sangat senang dengan kelulusannya itu. Di sisi lain Kim Moon-chan mengunjungi lapas tempat profesor ditahan. Dia mengunjungi karena dia ingin menginterogasi sang profesor. Namun kepala sipir di sana sepertinya menghalangi Kim Moon-chan untuk dia bisa bertemu dengan profesor. Karena sang profesor tidak ingin bertemu dengan siapapun dan selama dia di dalam penjara dia tidak pernah ada yang menjenguknya nih guys. Kemudian sang asisten kepala sipir menawarkan jika dia bisa membantu Kim Moon-chan untuk bisa bertemu dengan profesor nih. Entah tawaran itu diambil Kim Moon-chan atau tidak, yang jelas sang profesor mempunyai pengaruh besar di lapas itu nih guys. Setelah itu Jo-hyun secara resmi diperintahkan oleh atasannya untuk membantu tim investigasi khusus untuk membantu kasus voting pembunuhan ini. Di sana dia bersama partnernya yang sudah lebih dulu masuk dengan tim investigasi, yaitu si Jo-dan nih guys. Setelah dari lapas, Kim Moon-chan bergerak ke sebuah bar tempat terakhir yang dikunjungi Baek Ji-gul sebelum dia dipoting oleh masyarakat. Di sana Kim Moon-chan dan temannya memeriksa CCTV yang ada di sana. Tapi CCTV itu tidak banyak memberikan petunjuk hingga akhirnya dengan teknik interogasi yang dilakukan Kim Moon-chan dia berhasil menemukan petunjuk berupa sebuah kontak supir taksi yang membawa Baek Ji-gul pergi nih guys. Setelah mendapatkan petunjuk itu, mereka pun memeriksa dan menginterogasi supir taksi itu. Sang supir taksi mengatakan bahwa ada seseorang yang mengirimkannya pesan untuk menjadi supir taksi pribadi. Kemudian dia pun mengambil tawaran itu dan kebetulan pada saat itu teman Baek Ji-gul memesan taksi dirinya dan dia pun mengantarkannya sesuai pesanan yang dikirimkan. Dia mengantarkan Baek Ji-gul ke tempat di mana mobil taksi itu diparkirkan sebelumnya. Kemudian dia pun meninggalkan mobil taksi itu setelah dia menyelesaikan tugasnya itu. Sang supir taksi pun mengatakan bahwa si pemesan taksi mengirimkan detail plat nomor taksi itu. Namun setelah diperiksa plat nomor itu tidak terdaftar dan mobil taksi itu bukanlah mobil taksi sungguhan. Mobil itu didapatkan dari sebuah tempat rongsokan dan kemudian mobil itu dicat ulang dan dimodifikasi sebagai mobil taksi. Akhirnya mereka pun mencari taksi itu ke tempat rongsokan untuk mengambil kamera dashboard yang ada di taksi itu. Namun sayangnya pada saat mereka sampai di sana mobil taksi itu sudah dihancurkan kembali. Kemudian tim cyber pun melacak sebuah IP, tapi IP tersebut mengarah ke tempat di mana Baek Ji-gul dieksekusi. Kemudian setelah semua tim sampai di sana, mereka pun mencari petunjuk lain yang mungkin bisa memberikan mereka titik terang. Akhirnya mereka pun menemukan sebuah kabel jaringan, dan kabel jaringan itu mereka periksa untuk mengetahui riwayat dari jaringan itu. Ternyata setelah sedikit diperiksa, server yang ada di sana sudah sebulan yang lalu dibangun sebelum eksekusi itu dijalankan, dan tim cyber pun melanjutkan penyelidikannya di kantor.
Hari eksekusi kedua pun semakin dekat dan mereka saat ini belum banyak menemukan petunjuk. Kemudian kabel jaringan hingga nomor telepon yang dipakai saat memesan taksi pun yang sudah mereka periksa belum memberikan banyak manfaat untuk penyelidikannya. Hingga akhirnya Jo Hyun menemukan sebuah keanehan saat memeriksa forum sosial media di penjara itu. Rata-rata orang di sana membenci Baek Gi-chul. Hingga pada akhirnya Baek Gi-chul dipukuli oleh narapidana di sana. Namun anehnya Baek Gi-chul yang dipukuli tapi malah dia yang masuk sel isolasi nih guys. Hingga akhirnya mereka pun akan menginterogasi para narapidana di sana. Mereka diinterogasi satu persatu oleh Jo Hyun. Namun narapidana itu tidak memberikan banyak petunjuk dan terkesan main-main nih guys. Hingga pada akhirnya sang petugas lapas pun melaporkan kepada atasannya itu bahwa Jo Hyun saat menginterogasi narapidana selalu menanyakan kata-kata iblis yang dianggap tak bersalah. Kebetulan di sana ada sang profesor yang sedang memberikan pendapat hukum untuk sang kepala lapas. Karena mungkin penasaran dengan itu, profesor pun menemui Jo Hyun. Dalam pertemuan itu, sang profesor memberikan pendapatnya bahwa sebaiknya mereka berpikir dari perspektif sang penjahat daripada mereka susah-susah mencari siapa pembunuhnya. Dia menyarankan sebaiknya mereka cari terlebih dahulu siapa target selanjutnya. Dengan begitu, mereka juga akan menemukan siapa pembunuhnya. Tetapi pada saat Jo Hyun menanyakan siapa kira-kira target selanjutnya, profesor pun malah pergi karena waktu kunjungan mereka sudah selesai. Dengan pertemuan itu mereka menyimpulkan bahwa sepertinya profesor ada keterlibatan dalam kasus ini. Tapi dia tidak terlibat langsung dalam aksinya. Sang profesor hanya seperti mengendalikannya dari jarak jauh dan memberikan saran sang eksekutor. Setelah itu, Kim Woo Chan pun melapor pada atasannya bahwa dia tidak menemukan bukti yang kuat untuk mencari pembunuh itu. Dia pun akan membiarkan terlebih dahulu aksi dari Gaetal sang pembunuh Poting itu untuk mencari bukti yang kuat dan banyak. Kemudian dia pun menyarankan atasannya untuk mengawasi orang bernama Min Ji Yong dan seorang anak nih guys. Dan anak yang dimaksud itu sepertinya adalah seorang guru di sekolah adiknya Jo Hyun nih guys. Gimana nih guys menurut kalian? Siapakah anak itu? Oke lanjut, kemudian malam pemilihan eksekusi pun tiba nih guys. Dimana eksekusi kali ini Gaetal akan memvoting seorang wanita bernama Eun Gyeong, dimana dia adalah seorang penjahat asuransi. Dia adalah seorang wanita yang sudah menikah sebanyak 4 kali nih guys, dimana 3 suami sebelumnya dibunuh oleh Gyeong agar dia bisa mencairkan asuransi dan dia bisa menikmati dana asuransi itu. Dimana dana asuransi itu bisa berjumlah miliaran nih guys. Seperti iblis memang, dan sekarang dia mengincar suami keempatnya untuk dibunuh. Kemudian setelah dibunuh, seperti biasa dia akan bisa mencairkan kembali dana asuransi yang didaftarkannya. Kemudian dengan diumumkannya orang yang akan dieksekusi, polisi pun langsung melacak keberadaan dari Nona Gyeong. Setelah pencarian ke berbagai lokasi terakhir yang dilacak tim cyber, akhirnya polisi di lapangan menemukan Eun Gyeong. Mereka menemukan Eun Gyeong sudah terpasang bom rakitan di dalam sebuah mobil. Di dalam mobil itu ada sebuah ponsel yang sedang melakukan panggilan, yang artinya sang eksekutor pun menguping lewat ponsel itu nih guys. Mengetahui Eun Gyeong akan dieksekusi, polisi pun berencana untuk memindahkan mobil yang ditumpangi Eun Gyeong ke tempat lapangan terbuka agar orang-orang di sana tidak ada yang terluka. Akhirnya Jo Hyun pun menyarankan tim polisi di lapangan untuk membawa ke lapangan dekat sekolah adiknya. Karena di sanalah lokasi terdekat yang bisa dijangkau dengan waktu kurang dari 10 menit. Karena waktu eksekusi dan bom semakin sempit nih guys. Tak pikir panjang, tim di lapangan pun mengikuti saran dari Jo Hyun. Dan Jo Hyun pun disuruh untuk ke TKP dan menyerahkan tugasnya kepada rekannya. Mereka dituntut untuk bergerak cepat mulai dari memblokade jalan hingga mengamankan orang-orang di sekitar sekolahan untuk pergi ke tempat yang aman agar tidak terkena ledakan. Dan tak lama kemudian dengan cepat mobil yang dikemudikan Eun Gyeong pun dan Kim Woo Chan meluncur ke dalam lapangan di sana nih guys. Dan waktu pun semakin menipis. Setelah mobil itu sampai, Kim Woo Chan menyuruh tim untuk bersiap-siap untuk ledakan bom yang akan terjadi 2 menit lagi. Di dalam mobil itu, Kim Woo Chan bernegosiasi dengan sang eksekutor melalui panggilan telepon.
Kim Woo Chan bernegosiasi untuk menghentikan bom itu dan kemudian Eun Gyeong akan diadili dengan seadil-adilnya oleh pemerintah nantinya. Namun sang eksekutor tidak percaya dengan hal itu, yang akhirnya bom itu pun meledak karena kehabisan waktu tanpa memperdulikan hasil voting nih guys. Dimana di dalam mobil yang meledak itu tentunya masih ada Kim Woo Chan dan Eun Gyeong yang belum keluar karena mereka kehabisan waktu saat bernegosiasi. Oke, dengan terjadinya ledakan mobil itu apakah Kim Woo Chan dan Eun Gyeong akan tewas? Mari kita temukan jawabannya di episode selanjutnya yang pastinya akan semakin seru dan menegangkan nih guys. Oke, sampai di sini dulu episode yang kedua kali ini. Sampai jumpa di episode yang ketiga mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.